Islam Nusantara, Islamnya Nahdlatul Ulama, Islamnya Wali 10, Wali 10 Gus Dur termasuk Gus Dur lah. Islamnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dikit lagi, dikit lagi. Memang memelihara tawassut yang tadi disebut itu. Tawassut itu moderat, tengah-tengah. Harus berbasis ilmu. Tidak mungkin bersikap tawassut tanpa dengan ilmu. Ekstrem kanan gampang, Allahu Akbar, syariat Islam, negara Islam, selesai sudah, gak usah berilmu. Contohnya Amrozi, Imam Samudra, Ali Gufron, Mukhlas, Dilumatin, Umar Patek, Saifuddin, Ahmad Yusuf, nama-nama teroris saya hafal. Alamatnya juga saya tahu semua, Nah, apa tadi sampai lupa. Kalau ekstrem kanan nggak usah ilmu, kanan saja kok, Allahu Akbar tadi. Ekstrem kiri nggak usah ilmu juga, tinggal ikut saja ngomong. Kawin sejenis boleh, suara terbanyak suara Tuhan, itu aja ngomong gitu terus. Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi kalau ada sepak bola lagi seru-serunya azan maghrib, panitianya mengumumkan, para penonton ini sudah azan maghrib, berhenti dulu sholat apa terus main sepak bola. Kira-kira yang paling banyak jamnya gimana? Suara Tuhan. Suara Tuhan. Nah jadi ekstrem kiri gampang, ekstrem kanan gampang. Yang tengah inilah yang membutuhkan basis ilmiah. Maka yang berjasa dalam syariat mengambil metode tawassut adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan metode usul fikihnya yaitu menggabungkan adillah naqliyah Quran hadis harus bergabung dengan hujjat aqliyah ijma' dan qiyas. Ijma' qiyas itu akal. Quran hadis tek. Tidak bisa kalau Quran hadis saja. Nanti kaku, nanti eksklusif. Minimal. Jangan-jangan malah ekstrim, malah radikal malah. Kalau Quran hadis saja. Kalau akal saja liar, ambil jalan tengah. Lahirlah metode jurisprudensi dalam ahli sunnah namanya usulul fiqh. Oh iya, Imam Syafi'i itu bukan Pak Syafi'i yang jualan bakso di alun-alun, bukan. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat di Fustot, Kairo tahun 204 Hijriah. Ada orang yang bilang begini, yang dulu ini, kalau sekarang sudah nggak ada sih. Gak usah taklid pada Syafi'i, langsung aja Quran hadis. Sekarang kalau sekarang ya jenggot-jenggot itu lah ngomong gitulah, bukan Muhammadiyah bukan. Langsung saja Quran hadis, tidak usah taklid pada Syafi'i. Ini saya tanya nih, hadis yang paling kamu unggulkan, yang paling antum unggulkan hadisnya siapa? Bukhari, paling sahih Bukhari itu, hadisnya semua sahih. Cukup sudah Bukhari saja, nggak usah taklid pada Syafi'i. Ini sini, saya setuju bahwa Imam Bukhari itu hadisnya sahih semua. Tapi ente tahu tidak mas, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah Imam Tirmidzi, hadisnya Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Ishaq bin Rahaweh, muridnya Imam Syafi'i. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Imam Rabi'atul Rai muridnya Imam Kharijah anak sahabat Zaid bin Thabit. Harus hafal kalau ketua itu gitu ya, sahabat. Enggak, Patin juga hafal. Nah, itu berjasa besar dalam tawassut fil syariah, tawassut fil aqidah. Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari menggabungkan antara dalil-dalil Quran hadis digabungkan dengan akal. Produk istihadnya Imam Asy'ari adalah lahirlah ilmul kalam, ilmu yang membahas sifat Allah yang wajib 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Maka Muhammadiyah nggak tahu ini, Pak. Muhammadiyah nggak tahu ini ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, nafsiyah. Ini santri ini santri. Jadi Allah punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman, 20. Itu artinya
Jalan tengah bagaimana memahami teologi, tidak terlalu luas dengan akal, bebas dengan akal, dan tidak terlalu kaku dengan Quran. Kalau hanya Quran saja, waduh, Tuhan punya tangan. Di Quran ada yadullah fauqa aydihim. Tuhan punya mata. Di Qurannya ada wasna'il fulka bi'ayunina. Tuhan punya muka. Di Quran ada wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tuhan punya muka, punya tangan. Tangannya 2 atau 1000 enggak tahu saya, punya tangan. Tak punya tangan. Dan nanti di akhirat itu malaikat baris, Tuhan datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris, Tuhan datang. Inspektur upacara apa? Ini semuanya ini harus ditakwil, harus diambil jalan tengah. Lahirlah metode takwil dalam Al-Quran yang hasilnya adalah ilmul kalam. Itulah ide gagasan Imam Asy'ari dengan mengambil jalan tengah di dalam bidang aqaid. Imam Asy'ari punya murid Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya Al-Insaf, Al-Bayan, Al-Ijaz, At-Tamhid. Kalau Asy'ari kitabnya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibana, Ar-Risalah ila Ahli Tsaghir, Al-Luma'. Abu Bakar Baqillani punya murid Imam Haromen, kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, Ghiyathul Umam, Lataiful Isyarat. Imam Haromen punya murid Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kitabnya kalau dalam fikih Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Usul Fikih, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Ilmu Kalam, Lijamul Awam, Al-Iqtisad, Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tahaffudzul Falasifah, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Qudrat fi Ma'rifatin Nafs, Akhlaq, Adabud Dunya wad Din, Bidayatul Hidayah, Tasawuf, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Madun li Ghairi Ahli, Al-Qasidatul Ta'iyah. Wan jenengan betul nyandak yang S1 enggak nyandak ini S1 ini. Ini udah S3 ini. Nah, Imam Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syahrastani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahrastani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, Al-Mabahithul Masyriqiyah, Al-Matalibul Aliyah. Imam Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam. Al-Iji punya murid Abdullah Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Nazm Jauhar Tauhid, diterjemah oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Baijuri punya murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durrus Saniyah, Al-Kawakibud Durriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang, Yusuf Makassar. Nawawi Banten kitabnya Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan. Mahfud Termas kitabnya Manhaj Dawin Nadhar, Arsyad Banjarmasin kitabnya Sabil Muhtadin. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari diganti oleh putranya yang cerdas Wahid Hashim. Wahid Hashim disusul oleh putranya yang di atas cerdas Abdurrahman Wahid, di atas yang cerdas sudah. Abdurrahman Wahid diganti oleh Kiai Hashim Muzadi. Kiai Hashim Muzadi diganti oleh, nah, jadi itu Imam Asy'ari sampai itu dari kesini. Yang ke sana, yang ke atas, Imam Abul Hasan Asy'ari, gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha pencetus madzhab Mu'tazilah. Gurunya adalah Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setelah Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Hasan Husain yang dari Siti Fatimah berpolitik, sampai terjadi Karbala itu karena politik. Nah yang Muhammad ini tidak berpolitik, ngurusin ngaji saja. Ngaji di Masjid Madinah, muridnya Ma'bad Al-Juhani, pendiri Al-Qadariyah, Jaham bin Sofwan, pendiri Jahamiyah, Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Itu muridnya Muhammad bin Hanafiyah. Entah murid-murid Yayan kayak apa, kualitasnya nggak tahu saya, UIN nggak tahu saya. Kalau ini luar biasa muridnya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah murid bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya Rasulullah. Rasulullah dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Jadi ikut Nahdlatul Ulama dari Said Agil sampai Allah Ta'ala. Ya. Itu
Itu yang akidah. Satu lagi. Ki Hasyim Asy'ari jasanya menggabungkan antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Islam disinergikan dengan semangat nasionalis. Semangat nasionalisme diisi dengan nilai-nilai Islam. Jadinya seperti yang kita rasakan ini. Di Timur Tengah tidak ada ini. Mengapa Afghanistan perang terus padahal 100% Muslim? Tidak ada komitmen ukhuwah watoniyah. Mengapa Suriah, Irak sampai sekarang masih konflik terus, dan seluruh negara konflik semua bertahun-tahun. Di Irak sudah 800.000 lebih, di Suriah sudah 400.000, 300.000 lebih, di Yaman sudah 3.000, di Libya entah berapa itu. Kenapa? Karena semangat ukhuwah watoniyahnya kurang kuat, atau bahkan tidak ada. Yang ada cuma Islam, Islam, Islam. Saya heran kalau ada penceramah di sini di Indonesia hanya bicara dari awal sampai akhir Islam terus, nggak pernah nyinggung-nyinggung NKRI, nggak pernah nyinggung tanah air. Ini mau berjuang Islam di atas angin apa? Kita bangun masjid, madrasah, pesantren, berjuang di atas tanah. Maka dari itu tanah air dulu kita perkuat, baru bicara Islam. Islam itu belakangan, tanah air dulu yang kita perkuat. Itu kalau kita fair seperti itu. Kalau hanya bicara Islam, mau berjuang Islamnya itu di atas angin apa? Bukan di atas tanah air. Nah, itulah mengapa ukhuwah Islamiyah oleh Mbah Hasyim Asy'ari selalu dipesankan kepada Kiai Wahid Hasyim, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan, justru saling memperkuat. Sekian dulu, nanti ada lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.